Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai tugas UAS pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Hengki Andra STMkom tahun ajaran 2021-2022. Topik yang akan kami bahas yaitu mengenai analisis aplikasi Peduli Lindungi dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Ade Rizaldi, kemudian saya sendiri Ega Tenanda Prayoga, ada Altaf Syarastani, kemudian ada Muhammad Farulian Zaki Mutakin. Nah, di pembahasan yang pertama yaitu kami akan membahas mengenai tampilan interface dari aplikasi Peduli Lindungi. Dimulai dari pembahasan nama dan logo. Nah, aplikasi Peduli Lindungi adalah nama yang diberikan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia kepada aplikasi yang digunakan untuk kepentingan pelacakan dan penghentian penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Nah, pemilihan nama ini cukup tepat untuk sebuah aplikasi yang diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga negara Indonesia. Hal ini terbukti dengan cepat dan mudahnya sosialisasi penggunaan aplikasi ini oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. Nah, namun di sisi lain, aplikasi ini juga dapat diakses oleh warga negara asing. Oleh karena itu, penggunaan nama Peduli Lindungi tidak cukup friendly di telinga warga negara asing. Namun, di sisi lain, penggunaan warna biru yang dominan pada logo maupun aplikasi ini cukup relevan atau bahkan sangat relevan terhadap fungsi utama pada aplikasi ini. Nah, logo seperti pin lokasi sangat atau bahkan cukup bagus diterapkan pada logo Peduli Lindungi karena merupakan sebagai wujud implementasi fungsi pelacakan pada aplikasi ini, di mana telah dijelaskan bahwa fungsi dari aplikasi Peduli Lindungi ini digunakan sebagai kepentingan pelacakan dan penghentian penyebaran coronavirus disease. Baiklah, selanjutnya di pembahasan mengenai tampilan grafis pada aplikasi Peduli Lindungi. Nah, pada tampilan menu awal setelah login atau registrasi, aplikasi Peduli Lindungi tidak banyak memuat informasi yang diberikan. Namun, pada homepage aplikasi ini menampilkan menu-menu utama dengan icon yang minimalis. Peduli Lindungi memberikan tampilan yang langsung kepada inti dari fungsi aplikasinya. Menu yang akan sering dibuka oleh user langsung ditampilkan pada bagian homepage. Nah, bisa kita lihat dari tampilan menu-menu yang ditampilkan pada homepage dari aplikasi ini. Developer menyajikan menu-menu yang sekiranya bakal atau akan sering dibuka atau sering dicari oleh para user atau pengguna. Nah, ini merupakan sebuah bentuk implementasi sebuah aplikasi yang sangat user friendly, terutama kepada pengguna yang sudah dikategorikan sebagai lansia. Baiklah, hanya itu pembahasan mengenai tampilan grafis oleh saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farulian Zaki Mutakin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi sudah membahas tentang nama dan logo serta tampilan grafisnya. Nah, saya masih pada materi yang sama, yaitu tampilan interface aplikasi. Di sini saya akan membahas tentang sistem menu. Nah, sistem menu di sini menurut kami sangat-sangat sederhana ya. Bisa dilihat di sini hanya terdiri dari 9 icon yang di bawahnya terdapat keterangan dari menu tersebut. Nah, di sini menurut kami dari segi logo, icon dan font serta warnanya sudah sesuai dengan yang diketahui oleh umum, sudah jelas juga dan juga di sini sudah rapi menunya. Lalu di bawah sini ada logo icon tentanya, itu berarti kita dapat menghubungi atau jika ada pertanyaan umum di sini biasanya kita bisa menekan icon ini untuk mencari jawabannya. Nah, di sini untuk iconnya sendiri sudah bagus ya, sudah sangat jelas. Di sini misalnya ada sertifikat vaksin yang menggambarkan sertifikat vaksin dari yang telah kita dapatkan nantinya. Begitu juga dengan menu yang lain. Nah, dalam menu utama ini
di sini hanya menunya datar seperti ini saja. Jadi misalnya kita klik nih sertifikat vaksin misalnya, maka kita akan dialihkan ke halaman sertifikat vaksin. Begitu juga menu yang lainnya. Oke, selanjutnya adalah pada menu akun. Nah, di sini ada jenis menu drop down seperti ini. Misalnya kita tekan nih sertifikat vaksin, dia bakal masuk ke halaman sertifikat vaksin, bukan di halaman akun lagi. Jadi kayak pindah halaman gitu. Nah, tapi kami juga menemukan jenis sistem menu yang lain, seperti pada pilihan bahasa. Nah, sistem menu pada pilihan bahasa ini berjenis pull down. Nih, misalnya kita klik bahasa di sini. Nanti maka akan muncul jendela baru di jendela yang sama. Jadi dia akan bertumpuk di sini ya. Dia tidak pindah jendela, tetapi tetap di halaman akun, tetapi dia akan muncul jendela baru seperti ini. Nah, hal ini tentunya tidak mengganggu sama sekali. Bahkan bisa dibilang ini sangat sederhana dan simple. Dengan begitu pengguna akan lebih mudah untuk menggunakan aplikasi ini. Di sini juga sudah rapi. Mungkin sedikit ada ini kurang rapi di sini ya, karena tidak lurus dengan menu yang sebelumnya. Untuk selanjutnya adalah icon. Nah, icon di sini sudah sesuai menurut kami, tetapi ada dua, yaitu pertanyaan umum dan juga tentang peduli lindungi. Biasanya icon love itu atau hati pada aplikasi seperti Instagram, Facebook dan lain-lain tuh biasanya kan diidentikan dengan kita nge-like semua postingan gitu kan, nge-like atau menyukainya gitu. Nah, di sini kenapa pada menu pertanyaan umum diberi icon hati? Kan menurut kami tidak sesuai. Nah, lebih sesuai jika diberi icon seperti ini. Ini kan kayak orang-orang yang bertanya gitu kan, kayak banyak orang bertanya. Nah, bisa dibilang itu pertanyaan yang umum gitu. Nah, seperti itu menurut kami lebih cocok seperti itu. Lalu tentang peduli lindungi. Di sini kenapa harus tanya? Ini icon ini menurut kami lebih ke pertanyaan tentang aplikasi ini, bukan tentang peduli lindungi. Nah, jadi menurut kami lebih baik diganti dengan logo peduli lindungi, yaitu logonya seperti ini logonya. Nah, lebih baik seperti itu, lebih sesuai menurut kami. Dan untuk sisanya sih menurut kami sudah sesuai di sini. Kemudian ada antarmuka berbasis interaksi grafis. Di sini interaksinya tidak terlalu banyak ya, bisa dibilang. Dialog dalam bentuk pesan atau permintaan izin. Biasanya waktu pertama kali menggunakan fitur scan di sini, scan QR kodenya. Nah, yaitu biasanya tuh izin untuk mengakses kamera dan juga penyimpanan. Nah, izin itu tuh biasanya cuma muncul sekali pada saat pertama kali menggunakan fiturnya. Nah, misalnya tekan ini, dia akan muncul notifikasi gitu. Untuk di sini juga ada dialog di sini ya. Untuk menunya, untuk memilih bahasanya di sini. Oke, lalu di sini ada pengaturan lokasi. Ini nih biasanya nih kalau kita matikan layanan lokasi kita atau GPS kita, dia akan muncul seperti ini terus. Tapi kalau kita tidak mematikan layanan lokasi atau GPS, maka menu ini tidak akan muncul. Nah, gitu. Oke, selanjutnya konten pada aplikasi akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan membahas konten pada aplikasi. Pada bagian ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama ada penggunaan bahasa, lalu keunikan dan orisinalitas, dan yang ketiga ada penggunaan font. Kita masuk ke yang pertama, yakni penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa. Pada aplikasi Peduli Lindungi, penggunaan bahasa sudah konsisten, di mana tidak ada penggabungan beberapa bahasa pada aplikasi ini. Maksudnya, ketika aplikasi ini diatur menggunakan bahasa Indonesia,
maka seluruh konten di dalamnya menggunakan bahasa Indonesia. Begitu pula jika diatur menggunakan bahasa Inggris. Secara default, bahasa yang digunakan pada aplikasi Peduli Lindungi mengikuti bahasa sistem smartphone. Contohnya, jika smartphone saya menggunakan bahasa Indonesia, maka pada aplikasi Peduli Lindungi, seluruh kontennya juga menggunakan bahasa Indonesia. Jika smartphone saya menggunakan bahasa Inggris, maka aplikasi Peduli Lindungi juga akan menggunakan bahasa Inggris. Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya, keunikan dan originalitas. Untuk keunikannya sendiri, dari hasil analisa yang kami lakukan, aplikasi Peduli Lindungi tidak memiliki keunikan di dalamnya. Semua konten di dalamnya terkesan biasa dan dapat ditemukan pada aplikasi lainnya, mulai dari penggunaan ikon, copywriting, hingga beberapa desain dan ilustrasi grafis pada aplikasi ini sama seperti beberapa aplikasi lain yang pernah kami gunakan. Lalu untuk bagian originalitasnya sendiri, dari analisa kami, aplikasi Peduli Lindungi tidak memiliki sesuatu yang menunjukkan originalitas dari aplikasi ini. Icon, font, serta beberapa komponen lainnya yang terdapat pada aplikasi ini dapat kami temukan di beberapa website penyedia icon seperti Flat Icon, Unsplash, dan Freepik. Contohnya di slide berikut. Nah, di bagian ini adalah aplikasi Peduli Lindungi. Bisa kita lihat icon untuk tombol keluar terdapat di website penyedia icon, salah satunya Flat Icon. Bisa kita lihat kemiripannya. Lalu untuk selanjutnya ada icon user, juga kami temukan di website ini dengan kemiripan yang sangat mirip. Begitu pula icon bell dan juga icon bahasa. Lalu masuk ke penggunaan font. Untuk penggunaan font pada aplikasi Peduli Lindungi dapat kami katakan sudah cukup baik. Mulai dari pemilihan warna, ketebalan, pada aplikasi ini sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan fungsi dan kebutuhan dari teks tersebut. Contohnya, untuk teks yang merupakan link atau teks yang dapat ditekan, teks tersebut diberikan warna yang berbeda dengan teks konten dan juga memiliki ketebalan yang berbeda. Lalu untuk hierarki teks atau struktur juga sudah bagus dilihat dari pemilihan ukuran, pemilihan warna, serta pengaturan ketebalan pada teks tersebut. Untuk contohnya bisa dilihat pada slide berikut. Nah, kita lihat di sini ada 3 teks. Yang pertama di sini ada bagian judul. Untuk teks judul, font style-nya itu berbeda dengan teks di bawahnya. Bisa kita lihat warnanya lebih terang, lalu ukurannya lebih besar, dan ketebalannya lebih tebal sedikit dibandingkan teks-teks di bawahnya. Lalu masuk ke deskripsi. Bisa kita lihat teks deskripsi memiliki warna yang lebih gelap dibandingkan teks judul, serta ukuran yang lebih kecil sedikit dibandingkan dengan teks judul. Dan hal yang sama terjadi pula untuk teks link atau teks yang dapat ditekan. Di sini diberikan warna yang benar-benar berbeda dibandingkan kedua teks di atas dan diberikan kemiringan. Nah, hierarki teks seperti ini dapat mempermudah pengguna untuk membaca teks tersebut. Lalu untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ade Rizaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Rizaldi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program. Nah, dalam penjelasan ini kita akan membahas tentang fitur, kelebihan, dan kekurangan dari aplikasi Peduli Lindungi ini. Oke, selanjutnya. Nah, fitur utama dari aplikasi mobile Peduli Lindungi ini adalah scan QR code, di mana scan QR code ini berguna untuk pelacakan pengguna saat di tempat umum. Nah, seperti yang kita tahu, tujuan utama dari Peduli Lindungi ini adalah untuk nge-track pengguna saat berada di tempat umum atau public space ya. Kemudian fitur pendukung dari aplikasi ini juga sangat berguna bagi pengguna aplikasi. Beberapa fitur pendukung tersebut adalah melihat sertifikat vaksin, melihat hasil tes COVID, daftar vaksin, dan beberapa fitur pendukung lainnya, seperti yang telah kita lihat di gambar ini yang sebelah kanan. Nah, selanjutnya kelebihan. Nah, yang pertama kelebihan dari aplikasi ini adalah user friendly. Saat pertama kali menggunakan aplikasi ini,
pengguna diminta untuk login atau register jika belum mempunyai akun seperti pada aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, kemudian jika setelah login, aplikasi ini sangat mudah dimengerti dan digunakan karena saat membuka aplikasi sudah langsung tersedia ya atau disuguhi dengan fitur utama dari aplikasi ini. Kemudian dalamnya juga ada terdapat ukuran tombol yang cukup besar ya. Nah, hal ini dikarenakan karena target pengguna aplikasi ini tidak hanya untuk anak muda seperti kita ini, tapi juga untuk orang tua yang mungkin memiliki penglihatan yang kurang ya, yang kurang dari kita ini. Nah, selanjutnya yang kedua kelebihannya ada cepat dan tepat. Nah, namun sebelum melakukan pembaruan, banyak pengguna yang mengeluh mengenai aplikasi ini yang sangat lambat apabila sedang banyak pengguna yang sedang menggunakan aplikasi ini. Nah, pada awal-awal rilis aplikasi ini menjadi trending ya aplikasi Peduli Lindungi ini karena banyak yang mengeluh ya mengenai aplikasi ini. Kemudian, tapi setelah aplikasi ini melakukan pembaruan beberapa saat yang lalu ya, aplikasi ini sudah dapat diakses dengan cepat dan tanpa gangguan lainnya. Jadi sudah normal aplikasinya. Selanjutnya kita membahas kekurangannya. Nah, kekurangannya ini menurut saya di sini tidak ada widget shortcut. Nah, widget shortcut ini merupakan sebuah widget atau tombol aplikasi yang langsung menuju pada fitur utama aplikasi tanpa membuka aplikasi tersebut terlebih dahulu. Nah, seperti kita tahu, shortcut itu sudah tersedia di halaman utama di HP kita. Jadi, kita itu tidak perlu membuka aplikasinya lagi ya. Nah, karena tujuan utama aplikasi Peduli Lindungi ini adalah untuk mempelacakkan posisi. Nah, maka disarankan aplikasi ini menyediakan fitur yaitu widget shortcut sehingga pengguna tidak perlu membuka aplikasi lagi jika ingin men-scan QR code ini. Selanjutnya, nah kita sudah sampai pada kesimpulan. Nah, dari semua analisis kami, secara keseluruhan aplikasi Peduli Lindungi ini sudah sangat baik dari tampilan yang sederhana sehingga tidak membuat pengguna kesulitan dalam menggunakannya. Meskipun begitu, aplikasi ini masih memiliki beberapa kekurangan seperti tidak konsisten dalam menggunakan ikon dalam aplikasi dan salah dalam menempatkan ikon seperti yang telah dibahas teman saya sebelumnya. Nah, akan tetapi untuk fungsional aplikasi ini sudah cukup baik ya. Kemudian saran. Nah, untuk saran dari kami ke depannya mungkin dapat diperbaiki beberapa kesalahan minor itu dan juga menambahkan sedikit ilustrasi di dalam aplikasi agar aplikasi ini lebih menarik. Nah, selain itu mungkin di aplikasi juga dapat diberikan sedikit animasi ketika terjadi interaksi antar manusia dan komputer. Nah, mengenai animasi ini mungkin tergantung setiap orang ya. Ada yang menyukainya, ada juga yang tidak karena animasi ini membuat menjadi lama ya menunggu animasinya lagi. Nah, cukup sekian penjelasan dari analisis kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat beberapa kata yang salah dari semua anggota kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.